Xiao Yuan mengabaikan perkataan Bing dan mungkin dia bisa berlatih untuk sementara waktu di tempat ini. Namun hal yang pertama harus dia lakukan adalah menemukan sesuatu yang membuat liontin emas miliknya bereaksi. Baiklah. Mari melihat tempat ini terlebih dahulu. Sepertinya akan ada sesuatu yang bagus di tempat ini. Xiao Yuan berjalan ke depan dan menyusuri tebing itu bersama Bing. Di ujung jalan Xiao Yuan melihat sebuah mulut gua dan bergegas masuk ke dalam. Di sana dia melihat sebuah ruangan yang besar dan sebuah busur hitam yang memancarkan aura yang mengerikan. Di pojokan terlihat sebuah mayat tengkorak yang diikat menggunakan rantai hitam. Xiao Yuan tidak merasakan aura kehidupan dari mayat itu dan dapat dipastikan bahwa iblis ini benar-benar sudah mati. Bing tersenyum dan berkata, artifak yang lumayan bagus. Jika dilihat dari auranya busur ini sudah mengambil banyak nyawa dan bermandikan oleh darah. Tingkatannya berada sama dengan artifak di gunung es dan di atas pedang dewa petirmu. Sayang sekali jika meninggalkannya di tempat ini. Kalau begitu aku tidak akan sungkan dan membawanya. Xiao Yuan melangkah ke depan dan berniat untuk mengambilnya. Tiba-tiba sebuah cahaya hitam keluar dari dalam busur dan masuk ke dalam Xiao Yuan. Bing yang melihat hal ini sedikit terkejut dan tidak menyangka bahwa ada orang bodoh yang memainkan trik di depannya. Di dalam laut kesadaran Xiao Yuan di sana muncul sebuah sosok jiwa yang diselimuti oleh ki iblis yang kuat. Jiwa iblis itu melihat sekitarnya dan merasa sangat puas. Hahaha. Aku sudah menunggu lama saat-saat ini. Akhirnya aku memiliki tubuh baru untuk aku tempati. Iblis itu tertawa dengan bahagia. Avatar jiwa Xiao Yuan mulai terbentuk dan berkata, keluar atau mati. Iblis itu memandang Xiao Yuan dengan jijik dan tertawa. Hahaha. Bocah yang lemah berani mengancam raja ini. Seharusnya kau bersyukur karena raja ini menempati tubuhmu. Xiao Yuan merasa tidak senang dengan hal ini dan petir di atas langit laut kesadaran Xiao Yuan mulai bergemuruh. Gelombang kekuatan jiwa yang kuat mulai menyebar dan petir emas menyambar ke arah iblis itu. Laut kesadaran yang bermutasi memang sangat spesial. Sepertinya aku menemukan tubuh yang bagus. Iblis itu mengangkat tangannya dan kekuatan jiwa yang kuat mendorong petir emas. Asteris Bam. Asteris. Xiao Yuan merasakan kekuatan jiwa yang sangat kuat menghantam avatar jiwanya dan membuatnya mengerang kesakitan. Segera dia mengangkat satu jarinya dan jiwa pedang di dalam tubuhnya melesat ke arah iblis itu. Pedang sampah yang rusak tidak layak untuk menghentikan raja ini. Iblis itu mendesak lebih keras kekuatan jiwanya dan aura hitam mulai keluar dari telapak tangannya. Jiwa pedang dewa petir ditahan hanya menggunakan satu tangan dan hal ini membuat Xiao Yuan sangat terkejut. Burung api emas terbang ke atas langit dan auranya terlihat mengerikan. Akar spiritual emas melesat ke arah iblis itu dan berniat untuk menjeratnya. Iblis itu tidak bisa menahan senyum di wajahnya dan baru kali ini dia melihat laut kesadaran ilahi yang dipenuhi dengan sesuatu yang berharga. Bahkan dirinya yang dulu tidak akan mampu memiliki apa yang dimiliki oleh bocah di depannya. Namun sekarang tubuh ini akan menjadi miliknya dan semua rahasianya akan menjadi miliknya. Kegelapan di tubuh iblis menyebar dan membentuk sebuah tengkorak yang besar. Auranya terlihat mengerikan dan burung api emas dipukul mundur dengan mudah. Akar spiritual emas didorong kembali dan tawa jahat menggema di seluruh laut kesadaran Xiao Yuan. Percuma saja melawan raja ini. Kekuatanmu terlalu lemah. Hentikan perlawananmu yang tidak berarti. Sebuah keberuntungan besar bisa membuat raja ini sangat senang. Kata iblis itu dengan percaya diri. Sialan. Xiao Yuan mengutuk keberuntungannya karena bertemu dengan iblis ini.
Xiao Yuan sangat yakin bahwa kultivasinya sudah berada di tingkat origin. Atau mungkin di atasnya sampai membuatnya tidak bisa berkutik. Harta memanglah berharga namun resikonya terlalu tinggi. Sekarang nyawanya sudah berada dalam bahaya dan sulit untuk melakukan serangan balik. Asteris swoosh. Asteris. Tiba-tiba aura yang ganas muncul di belakang Xiao Yuan dan seekor ikan dengan 4 sayap di punggungnya menatap iblis itu dengan dingin. Iblis itu merasakan tekanan yang sangat kuat dari hawa keberadaan ini dan Bing tersenyum jijik melihat tingkah laku dari iblis ini. Apakah kau sudah meminta izin kepadaku sebelum menyentuhnya? Tuan ini adalah binatang suci legendaris Kunpeng dan apa kau pikir iblis kecil sepertimu layak menyentuh teman dari raja ini? Kata Bing dengan dingin. Gelombang kekuatan jiwa ditembakkan dari matanya dan menghantam tengkorak iblis sampai hancur. Iblis itu menggigil ketakutan dan menjadi sedikit panik. Dia tidak tahu kalau ada keberadaan yang mengerikan seperti ini di dalam tubuhnya. Tuan ini salah paham. Aku tahu bahwa tuan ini pasti memiliki sesuatu yang dibutuhkan dari anak ini. Kata iblis itu dengan gemetar ketakutan. Memangnya kenapa jika itu benar? Kata Bing dengan dingin. Iblis itu melihat sedikit kesempatan dan berkata, anak ini memiliki kekuatan yang buruk. Jika tuan tidak ikut campur maka aku bersedia menjadi budak atau anjing tuan. Seharusnya dengan kekuatanku aku bisa jauh lebih berguna daripada bocah ini. Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan merasa sangat marah. Bagaimanapun apa yang dikatakan iblis itu memang benar. Kekuatannya jauh lebih lemah dan jika Bing memilih iblis itu maka dia tidak akan mengeluh. Episode sebelumnya. Bab 224 Iblis. Episode berikutnya. Bab 226 Hasrat dari Bing. Kaisar Perang. Bab 226 Hasrat dari Bing. Bing melihat ke arah iblis itu dan tertawa. Hahaha. Kau sungguh sangat lucu. Kekuatanmu tidak lebih dari seekor semut di depan tuan ini dan kau berani sombong. Kultivasimu memang jauh lebih tinggi namun anak ini hanya membutuhkan sedikit waktu untuk melampauimu. Bing melanjutkan. Terlebih tuan ini ingin melihat sesuatu yang menarik darinya dan memuaskan hasratnya. Lebih baik kau mati sekarang dan jadilah kekuatan untuknya. Bing membuka mulutnya dan berniat melahap jiwa iblis itu. Daya tarik yang sangat kuat mulai menarik jiwa iblis itu dan kekuatan jiwa Bing mulai menekan iblis itu agar tidak kabur. Xiao Yuan yang melihat hal ini merasa sedikit ngeri dan iblis itu memohon ampun dengan cara yang menyedihkan. Sejak awal Bing tidak menyangka akan bertemu iblis yang licik. Dia bertahan hidup dengan cara memasukkan jiwanya ke dalam artefak. Setelah Xiao Yuan mendekat dia bergegas masuk ke dalam laut kesadaran ilahinya dan berniat untuk merebut tubuhnya. Namun hal ini sesuatu yang sangat baik mengingat kekuatan jiwanya sama sekali tidak lemah dan cocok untuk menjadi makanannya. Iblis itu ditelan dalam sekejap dan mati. Bing meludahkan sebuah bola ke dalam laut kesadaran ilahi dan Xiao Yuan mendapatkan sebuah gambaran akan teknik yang dimiliki oleh iblis itu. Kekuatan jiwa Xiao Yuan tumbuh dengan cepat dan perlahan dia kembali. Xiao Yuan memasukkan beberapa pil roh dan mulai berkultivasi. Pertumbuhan kekuatan jiwanya ini mencapai beberapa lapisan menembus ke tingkat origin. Setelah beberapa waktu Xiao Yuan membuka matanya dan kekuatan jiwa yang kuat meledak dengan gila. Setidaknya kekuatan jiwanya sudah berada di tingkat origin lapisan kedua dan kultivasinya menerobos ke lapisan ketiga. Bing muncul dari dalam liontin emas dan berkata, bagaimana perasaanmu setelah mengalami lonjakan besar dalam kekuatanmu? Sungguh luar biasa. Kekuatan jiwaku yang sekarang mungkin bisa menyaingi kakek.
Tapi aku sudah menerobos lapisan ketiga, mengapa tidak ada pembaptisan surga? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Tempat ini mungkin terisolasi dari dunia luar dan hukuman surga tidak akan sampai ke tempat ini. Namun jangan meremehkan hal ini. Mungkin nanti pada saat dirimu menerobos tingkat origin, pembaptisannya akan jauh lebih kuat karena kau sudah melewatkan pembaptisan ini. Jawab Bing dengan jujur. Xiao Yuan melihat ke arah Bing dan berkata, seharusnya akan jauh lebih baik jika kau memilih iblis itu. Aku tidak akan menyalahkanmu jika memilihnya. Tapi apa maksudmu dengan memilihku dengan memuaskan hasratmu sendiri? Bing tersenyum dan berkata, aku sudah mengatakannya berkali-kali dan kau masih tidak mengerti. Baiklah, aku akan mengatakannya dengan jelas. Menurutmu apa yang membedakan kami dengan para manusia? Sifat mungkin. Jawab Xiao Yuan secara asal. Bodoh. Kami binatang suci legendaris terlahir dengan kekuatan besar sejak awal zaman kekacauan. Kalian manusia adalah makhluk yang lemah namun dapat tumbuh dan mengimbangi kekuatan kami binatang suci legendaris. Kau bertanya apa tujuanku, bukan? Bing melanjutkan. Tujuanku adalah melihat langsung pertumbuhan dari kaisar masa depan. Aku ingin melihat bagaimana orang lemah seperti kalian tumbuh menjadi seseorang yang kuat. Mungkin hal ini akan merubah wawasanku dan membuatku dapat meningkat melebihi batas. Bing sama sekali tidak berbohong dan dia memang ingin melihat bagaimana manusia dapat tumbuh dan mengimbangi kekuatan mereka secara langsung. Terlebih Xiao Yuan memiliki warisan langsung dari salah satu kaisar kuno yang memiliki gelar tak terkalahkan, yaitu Kaisar Perang. Walaupun hal ini tidak menjamin Xiao Yuan dapat meraih prestasi dari pendahulunya, namun setidaknya Bing ingin melihat sejauh mana Xiao Yuan akan menjadi kuat. Dunia ini terlalu kecil baginya dan sangat tidak cocok untuk Xiao Yuan. Ketika dia sudah mendapatkan warisan Kaisar Perang, maka takdirnya sudah berubah. Xiao Yuan adalah orang yang akan selalu mengejar kekuatan dan itu sangat cocok untuk karakternya. Aku tidak akan mengecewakanmu. Xiao Yuan berkata dengan santai. Xiao Yuan mendapatkan banyak hal selain itu. Akar spiritual emas mendapatkan satu atribut tambahan, yaitu kegelapan. Beberapa teknik dan cara pelatihannya sudah ada dengan mengambil sedikit ingatan dari iblis itu. Kecepatan kultivasinya juga meningkat dengan pesat dan sudah stabil. Bing, apakah kau tahu kekuatan busur ini? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Itu artefak jiwa kegelapan yang sangat kuat. Selama kau bisa memurnikannya di dalam jiwamu dan menguasai atribut kegelapan dengan sempurna, maka artefak ini bisa mengambil wujud sesuka hatinya sesuai keinginanmu. Kata Bing dengan santai. Kalau begitu aku akan berlatih di tempat ini untuk sementara waktu. Akan sangat disayangkan jika aku mengabaikannya begitu saja. Xiao Yuan menuangkan tanda jiwanya dan busur itu segera masuk ke dalam laut kesadarannya. Segera dia duduk dan jiwanya masuk ke dalam ruang pelatihan liontin emas. Dia akan melatih atribut kegelapan dan mungkin akan sedikit memakan waktu. Episode sebelumnya. Bab 225 merebut tubuh. Episode berikutnya. Bab 227 kegelapan yang mengerikan. Terpok perang. Bab 227 kegelapan yang mengerikan. Xiao Yuan mendesak kekuatan jiwanya dan di bawah kakinya bayangan hitam mulai membentuk sebuah kubah. Xiao Yuan tidak bisa melakukan apapun dan di dalam kubah hanya ada kegelapan yang biasa saja. Kekuatannya sama sekali tidak dapat digunakan dan Xiao Yuan sama sekali tidak bisa melihat apapun selain kegelapan. Saat dia berjalan dan mencoba menyelidiki hal ini, dia seperti di sebuah ruangan yang terus berputar-putar.
Waktu berlalu dengan cepat dan Xiao Yuan tidak tahu berapa lama yang dia habiskan di tempat ini. Perlahan dia menjadi sedikit ketakutan karena kegelapan yang selalu menghantuinya dan jika terus dipaksakan dia akan menjadi gila. Tidak ada suara ataupun kehadiran seseorang. Bahkan koneksinya dengan Bing terputus dan dirinya tidak bisa keluar dari tempat ini. Namun dia mencoba berpikir untuk tetap sabar dan menunggu di kegelapan yang tidak berujung ini. Hah. Nafasnya perlahan sangat berat dan pikirannya mulai terasa berantakan. Di luar Bing melihat Xiao Yuan yang sedang duduk. Jiwa Xiao Yuan saat ini berada di dalam ruang latihan liontin emas dan mempelajari atribut kegelapan yang baru didapatkannya. Bing melahap jiwa iblis itu dan sedikit mendapatkan wawasannya. Bing sengaja tidak memberitahu kepada Xiao Yuan dan membiarkannya menyelesaikannya sendiri. Kuncinya adalah tetap menjaga kewarasan di dalam kegelapan. Bing yakin bahwa hal ini sangat baik untuk Xiao Yuan jika bisa melewatinya. Di bawah kegelapan abadi dan sunyi jika tidak memiliki tekad dan mentalitas yang kuat, orang itu akan menjadi depresi dan berakhir menjadi gila. Bahkan Bing sendiri mengakui kalau metode ini sungguh sangat berbahaya. Lebih baik mati daripada hidup sendiri dalam kekosongan yang gelap. Bing sendiri tidak akan pernah mau mencobanya dan tidak membutuhkannya. Namun jika Xiao Yuan bisa melewatinya maka penguasaan dalam atribut kegelapan akan mencapai tingkat yang mengerikan dan mentalitasnya akan tumbuh menjadi seorang pejuang yang tidak takut mati. Busur di dalam laut kesadaran ilahi Xiao Yuan mulai terintegritas dengan jiwa Xiao Yuan. Namun jiwa Xiao Yuan sendiri masih terjebak di dalam kegelapan yang kosong. Waktu berlalu selama 3 bulan di dunia luar. Namun di dalam ruang pelatihan Xiao Yuan sudah berada di kegelapan selama lebih dari setengah tahun. Perlahan kegelapan itu mulai memudar dan Xiao Yuan menunjukkan sosoknya yang berantakan. Matanya yang merah dan wajahnya yang terlihat tegang. Jiwanya kembali ke dalam tubuhnya dan Xiao Yuan memuntahkan banyak cairan dari mulutnya. Hahaha. Akhirnya aku bisa melihat cahaya. Bing keluar dari dalam liontin emas dan berkata, apakah menyenangkan berada di dalam kegelapan dan terisolasi untuk waktu yang lama? Xiao Yuan berlutut di tanah dan wajahnya terlihat berantakan. Rambutnya sudah menyentuh punggungnya dan dia menghela nafas. Sialan. Aku tidak akan pernah mau melakukannya lagi. Jika ini lebih lama di dalam sana maka aku akan gila. Kerja bagus. Untuk meningkatkan pemahaman dari atribut kegelapan adalah dengan merasakan sendiri kengerian dari kegelapan itu. Metode ini memang terbilang sangat berbahaya. Bahkan iblis itu tidak akan bisa menyelesaikannya secepat dirimu. Kata Bing dengan jujur. Xiao Yuan berdiri dengan lurus dan mengangkat satu tangannya. Sebuah aura kegelapan membentuk sebuah busur yang mengerikan. Kondisinya saat ini masih belum stabil setelah berhasil menguasai atribut kegelapan. Namun dapat dipastikan bahwa usahanya tidak berakhir dengan sia-sia. Ki iblis di tempat ini sudah hilang sepenuhnya dan diserap oleh akar spiritual emas Xiao Yuan. Jadi tidak ada alasan baginya untuk tinggal lebih lama di tempat ini. Tubuh Xiao Yuan diselimuti aura hitam dan hawa keberadaannya menghilang. Ini adalah salah satu kemampuannya yang dapat menyembunyikan diri dalam kegelapan. Hal ini akan mempermudahnya untuk menghindari pertarungan bisikan air dalam yang berada di dasar laut. Segera dia keluar dari tempat itu dan kembali berenang ke permukaan. Setelah beberapa waktu akhirnya Xiao Yuan berhasil mencapai permukaan dengan selamat dan bergegas terbang ke daratan. Dengan kultivasinya yang sekarang Xiao Yuan hanya butuh waktu sebentar untuk sampai di kota pengungsian dan terus maju. Xiao Yuan tidak sabar melihat reaksi Lei Yunting dan Kailin karena menyelesaikan permintaan mereka untuk membawa keluarga mereka kemari.
Di sisi lain Sekte Seribu Ular sudah dirubah menjadi Sekte Langit. Walaupun banyak orang yang tidak setuju orang-orang dari benua Tianxuan mendirikan sekte mereka di benua Zien. Namun berkat keberadaan Xiao Yuan dan Chen Jian, semuanya dapat ditekan secara maksimal dan tidak ada yang berani untuk membantah. Xiao Yuan merupakan ketua Menara Pil dan tuan muda keempat dari keluarga Xiao. Chen Jian sendiri adalah kultivator tingkat origin keempat di benua Zien dan sekaligus tangan kanan dari Xiao Yuan. Mencari masalah dengan mereka sama saja membawa kematian sendiri. Jadi semua murid di Sekte Langit dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Han Jun bahkan mengirimkan beberapa alkemis untuk tinggal di sana sebagai bentuk bantuan untuk Xiao Yuan. Yi Fei adalah salah satu alkemis yang dikirim untuk membantu Sekte Langit. Yi Fei cukup terkejut dan iri dengan dua wanita yang dimiliki oleh Xiao Yuan. Qin Yue sendiri juga sangat cantik dan luar biasa. Namun Xiao Yuan terlalu gila untuk menambah dua orang wanita lainnya dan kecantikannya sendiri dapat membuat seluruh benua Zien mengutuknya karena iri. Episode sebelumnya. Bab 200